Tak terima keluarganya dinyatakan meninggal karena COVID-19, puluhan orang mengamuk di rumah sakit. Pengemudi terjepit di kemudi truk, evakuasi berlangsung alot. Warung makan Dermawan ramai didatangi warga karena harganya yang sangat murah. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dalam iNews Siang. Beragam informasi akan kami sampaikan dan informasi pertama akan disampaikan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini untuk pemirsa? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, selama 90 menit ke depan kita akan memiliki informasi terkait dengan aksi penyelundupan narkoba yang diselundupkan ke dalam biji cabai. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kantor Direktorat Jenderal Pajak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Jumat pagi. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik dan sempat menyebabkan warga sekitar panik. Kebakaran. Gedung perkantoran Dirjen Pajak yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini pada Jumat pagi tadi terbakar. Api dengan cepat berkobar dan melumat habis gedung beserta isinya. Besarnya api membuat petugas keamanan kantor dan warga sekitar panik lantaran khawatir api menyambar ke rumah mereka. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek listrik di lantai 3 gedung. Api diketahui muncul menjelang subuh dari salah satu ruangan di lantai 3 dan dalam waktu cepat membesar dan melumat sejumlah ruangan beserta isinya. Petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan berhasil menjinakkan api setengah jam kemudian. Sementara itu pemirsa, akibat korsleting listrik lemari pendingin, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 4 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Posisi lampa. Teman-teman di Mandaragan, tolong dibagikan secepatnya. Kobaran api ini berasal dari korsleting listrik pada lemari pendingin yang merembet ke motor pemilik rumah. Kebakaran yang berlangsung selama 1 jam ini membuat 4 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hangus. Seorang pemilik rumah nyaris menjadi korban lantaran sempat terjebak saat tengah mandi. Petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Beruntungnya pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kawanan perampok bersenjata menyasar sebuah minimarket di Kota Tangerang Selatan, Banten. Perampok yang berjumlah 2 orang ini berhasil menguras isi brankas minimarket sebesar 50 juta rupiah. Ya pemirsa, inilah detik-detik kawanan perampok bersenjata tajam beraksi di salah satu minimarket di Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan dan terekam kamera CCTV. Untuk mengecoh warga dan pegawai, 2 orang pelaku menggunakan seragam minimarket. Mereka kemudian masuk saat minimarket ini sudah tutup. Pelaku kemudian menguras uang 50 juta rupiah di dalam brankas. Kasus ini kini ditangani aparat Polsek Serpong. Pemirsa, sebuah mobil berjenis minibus menabrak sebuah kios di Bone, Sulawesi Selatan. Mirisnya, 3 orang dalam kios meninggal usai tertabrak. Diduga tidak dapat mengontrol laju kendaraannya, sebuah minibus menabrak kios di pinggir jalan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Minibus bernomor polisi DD 1861UR langsung diamankan warga.
Pasca kecelakaan, seorang warga merekam dengan ponselnya dan terekam salah satu korban terbujur di depan kios yang rusak. Akibat dari kecelakaan tunggal ini, total 3 warga yang sedang berada di depan kios tewas. Ketiga korban tersebut masing-masing bernama Rade, Rape, dan Humairah. Rade dan Humairah merupakan anak dan ibu. Dia tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri, bangunnya keluar, kemudian berusaha untuk mengembalikan posisi kendaraan. Pada saat mengembalikan posisi kendaraan itulah oleng lagi ke kanan dan akhirnya keluar dari jalan dan menabrak kios. Usai kecelakaan, pengemudi kendaraan hanya mengalami luka lecet dan langsung diamankan di Polsek Kahu. Sementara ketiga korban yang masih satu keluarga sudah dimakamkan tak jauh dari rumah mereka. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Kecelakaan maut 2 truk dan 1 sepeda motor terjadi di jalur Pantura, Pati, Jawa Tengah. Pengemudi salah satu truk tewas, sementara evakuasi pengemudi yang selamat berlangsung dramatis karena terjepit di ruang kemudi. Warga berupaya mengevakuasi salah satu sopir truk yang terlibat kecelakaan di jalur Pantura, Pati, Juwana, Pati, Jawa Tengah. Truk bernomor polisi K1439KS terlibat kecelakaan dengan sepeda motor serta truk lain yang dikemudikan Paryono, warga Ngalian, Semarang yang tewas di lokasi. Setelah 1 jam, sopir truk yang selamat berhasil dikeluarkan dari ruang kemudi dalam kondisi lemas. Saya keluar tiba-tiba langsung mobilnya jatuh situ. Nah, sana ada mobil sepeda motor, anak perempuan 2, kecil 1 kanan. Berarti kejadiannya nggak lihat tuh? Tahu-tahu? Ya tahu-tahu ya langsung dengar mas, langsung keluar. Itu keluar udah jatuh ternyata? Ya baru guling ya. Polisi dan warga kemudian melakukan evakuasi truk yang terguling. Kecelakaan ini menyebabkan aspal yang dimuat truk berserakan di jalan dan membuat jalur Pantura tersendat. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perselingkuhan dalam biduk rumah tangga tak jarang berujung petaka. Seperti yang dialami seorang istri di Batam, Kepulauan Riau. Karena dicurigai berselingkuh, sang suami menghabisi nyawa korban dengan dicekik. Cemburu dan khilaf menjadi alasan Andri Apriyandi mengakhiri hidup Dewi Permatasari. Dewi tewas di tangan Andri setelah lehernya dicekik hingga lemas di rumahnya di Batam, Kepulauan Riau. Menurut pengakuan pelaku, penganiayaan terjadi usai mereka melakukan hubungan suami istri. Pelaku cemburu ketika mendapatkan laporan dari anaknya jika korban berselingkuh dengan lelaki lain. Sudah dia diamankan dan dibawa ke rumah sakit, dan pelaku adalah suami korban, dan sekarang yang bersangkutan sudah menyerahkan diri ke Polsek Nongsa. Saya mungkin kehilapan juga waktu pas saya dicakar, saya cekik kayak gini Bu. Cekik. Berapa kali cekik kan? Saya cekik, cuman bukan berapa kali cekik kan Bu? Sekali tekan. Saya 4 hari sebelum peristiwa terjadi, pelaku melaporkan korban ke Mapolsek Nongsa terkait dugaan perselingkuhan dan penganiayaan terhadap kedua anaknya. Laporan itu masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Reskrim Polsek Pulau Merak, Cilegon, Banten menangkap seorang muncikari prostitusi online yang tengah menjajakan seorang wanita kepada pria hidung belang di sebuah hotel. Buntut penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan 6 orang wanita lain di kamar hotel yang diduga sebagai PSK. Seorang muncikari bersama 2 wanita pekerja seksual digerebek saat menunggu polisi yang menyamar jadi pelanggan di sebuah penginapan Kecamatan Pulau Merak, Cilegon, Banten. Tanpa perlawanan, ketiganya dibawa ke Polres Cilegon. Penggerebekan ini mengungkap aktivitas perdagangan manusia di kota Cilegon.
Menurut seorang muncikari yang mempekerjakan 6 PSK, dirinya memberi tarif Rp1 juta untuk sekali kencan. Dari pembayaran bisnis esek-eseknya, pelaku mendapatkan keuntungan Rp200.000 untuk satu pelanggan. Menurut polisi, bisnis prostitusi online semakin marak ketika seluruh tempat hiburan malam di Kota Baja ditutup akibat pandemi. Polres Cilegon mengamankan 1 pelaku dengan inisial AT alias Sel dan 6 korban. Jadi semua sudah dewasa, bukan di bawah umur. Kemudian dalam prosesnya kami mengamankan pelaku dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1 juta, handphone, kemudian kendaraan bermotor, STNK dan kuncinya. Muncikari berinisial AT dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang bidan di Sabang, Aceh harus berurusan dengan polisi karena melakukan praktek aborsi. Selain bidan, polisi juga menangkap sepasang pelajar yang menjadi pelaku aborsi. Kasus ini terbongkar setelah tetangga melapor ke polisi dan membongkar kuburan bayi hasil aborsi di belakang rumah pelajar yang menjadi ayah janin bayi tersebut. Polisi menggiring tersangka RF, seorang pelajar ke halaman belakang rumahnya di Kota Sabang, Aceh. Kedatangan mereka untuk mencari kuburan jabang bayi yang dikuburnya sebagai buntut dari praktik aborsi. RF yang sempat kabur dari Kota Sabang menunjukkan tempat ia menguburkan jabang bayi hasil hubungan terlarang dengan kekasihnya sesama pelajar di Kota Sabang. Kuburan bayi berusia 7 bulan ini dibongkar polisi untuk kepentingan autopsi. Selain membongkar kuburan, polisi juga berencana memeriksa pihak penginapan tempat pelajar tersebut menjalani aborsi. Jadi kalau kejanggalan-kejanggalan mungkin juga itu disebabkan mungkin karena pelaksanaan penguburan mayat itu sudah memakan waktu 1 hari. Jadi ada tanda-tanda seperti lebam mayat begitu, jadi tanda biru. Cuma kita nggak bisa memastikan, nanti mungkin hasil visum lah yang menjawab. Sebelumnya, polisi menangkap RF, seorang pelajar bersama seorang oknum bidan yang membantu proses aborsi pelaku. Bidan berinisial HYT ini mendapat bayaran Rp5 juta dalam praktiknya. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Bentrok antar organisasi kepemudaan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Keduanya saling serang menggunakan balok dan kembang api pada Kamis malam dan membuat warga panik. Bentrokan terjadi antara dua ormas di Jalan Perpustakaan, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan malam tadi. Dua kubu organisasi kepemudaan ini saling menyerang dengan menggunakan balok, batu, hingga menggunakan kembang api. Bentrok terjadi dan bermula salah satu massa organisasi kepemudaan datang membawa kayu balok hingga terjadi bentrok di jalan dan saling serang. Bentrok berlangsung selama setengah jam lamanya setelah petugas personil Polrestabes Medan datang ke lokasi untuk membubarkan kedua kubu. Tidak ada korban jiwa pada bentrokan ini. Pemirsa, ada saja akal-akalan pengedar narkoba dalam menyelundupkan barang haram tersebut. Kali ini narkoba jenis sabu-sabu diselundupkan ke dalam lapas Jombang dengan cara dimasukkan ke dalam biji cabai. Petugas lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur berhasil menemukan sabu-sabu yang hendak diselundupkan ke dalam lapas. Pelaku, AR, mengemas sabu ke dalam biji cabai dengan sangat rapi, sehingga jika dilihat sepintas tak tampak ada yang mencurigakan. Barang haram ini dikirim untuk narapidana berinisial RZ. Ulah pelaku terungkap setelah petugas curiga dan membuka cabai satu persatu. Total ada 18 biji cabai yang mengandung serbuk sabu dengan berat mencapai 6 gram. Pelaku pun langsung dibekuk polisi. AR tersebut pada jam 10.30 mau menitipkan barang untuk warga binaan yang ada di dalam, namun tim penggeledah lapas kelas 2B Jombang berhasil menggagalkan upaya dari AR.
cabai, dari 18 cabai tersebut di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba. Penyelundupan barang haram dengan cara unik sudah 2 kali terungkap di Lapas Jombang. Sebelumnya, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan butir pil koplo yang dikemas ke dalam kerupuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Uhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini bukan kali pertama narkoba diselundupkan ke dalam suatu barang. Kali ini cabai, sebelumnya sempat ramai diselundupkan ke dalam tahu, Wilson. Betul sekali, ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapas untuk bisa menghentikan peredaran narkoba di mana saja. Dan terutama ini di dalam lapas, sehingga ketika yang sudah di lapas ini tidak bisa lagi menghirup narkoba ataupun berbuat jahat lain. Betul sekali, dan karena memang peredaran narkoba di dalam lapas ini juga masih banyak terjadi, kita harapkan kasus ini bisa segera terungkap. Yang paling penting adalah menangkap bandarnya. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan polisi yang menangkap pria di Tangerang, Banten yang mengancam kurir COD atau cash on delivery dengan senjata tajam. Usai ditangkap, pelaku menyesali perbuatannya yang mengancam kurir. Jafar Sidik, pelaku pengancaman kurir dengan sebilah pedang, menyesali perbuatannya usai ditangkap unit reskrim Polsek Ciputa Timur. Dari pengakuan pelaku, tindakannya dilakukan spontan lantaran emosi karena barang yang diantar kurir tak sesuai dengan pesanannya. Ini kamu ada rasa menyesal nggak dengan perbuatanmu? Sangat menyesal dan malu sekali. Malu? Dengan kepolisian dan sangat menyesal sekali dan berdandan dengan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti bungkusan paket kosong, kaos pelaku, serta samurai yang digunakan pelaku saat mengancam sang kurir. Ketika dia memesan barang melalui online, kemudian barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian dia mungkin spontanitas, marah, dan terjadi cekcok mulut dengan kurir setempat. Sebelumnya video ancaman pelaku viral di dunia maya setelah sang kurir merekam kejadian tersebut. Pelaku marah karena mendapati paketnya kosong dan hanya berisi kertas. Ia pun meminta uangnya kembali dan mengancam kurir dengan sebilah pedang. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Puncak Jaya melakukan aksi demo di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Masa menuntut Kepala Kejaksaan Tinggi Papua harus terbuka dalam proses penyelesaian kasus dana desa yang melibatkan Bupati Puncak Jaya. Masyarakat Puncak Jaya berunjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Mereka meminta Kejaksaan Tinggi Papua segera mengeluarkan surat putusan Kejaksaan Tinggi Papua tentang penetapan tersangka kasus dugaan penyelewengan dana desa tahun 2019 Kabupaten Puncak Jaya yang melibatkan Bupati Puncak Jaya. Bupati Puncak Jaya diduga telah menyelewengkan dana 120 desa dan merugikan negara sebesar lebih dari 160 miliar. Dia berjanji bahwa semua kasus dokumen sudah selesai, dia sudah temukan tersangkanya, dan tanggal 29 itu tanggal yang untuk diputuskan tersangkanya. Kejaksaan Tinggi menyebut perkara ini kini sudah sampai di Kejaksaan Agung dan tengah menanti keputusan. Perkara ini kita sudah serahkan ke Kejaksaan Agung, menunggu untuk diekspos di Kejaksaan Agung. Kita tunggu sampai sekarang ini. Kita tunggu sampai sekarang belum ada berita. Pernah kita tanya, sabar dulu. Masyarakat Puncak Jaya berjanji akan terus mengawal kasus penyelewengan dana desa ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Muhammad Rizik Syihab pada kasus kerumunan di Petamburan pada November 2020 silam. Tidak hanya Rizik Syihab, 5 terdakwa lainnya juga dijatuhkan vonis yang sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap Rizik Syihab dan 5 panitia penyelenggara acara di Petamburan November silam, hukuman 8 bulan penjara dipotong masa tahanan.
Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Keterangan ahli adecat tersebut salah kaprah. Karena acara keagamaan, termasuk pernikahan, memang bukan kejahatan dan tidak dilarang oleh hukum. Karena itu, hal tersebut negara tetap wajib melindungi. Namun karena saat berlangsungnya acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa Muhammad Rizik terjadi dalam masa kedaruratan kesehatan atau pandemi COVID-19, sehingga berlaku ketentuan hukum mengenai protokol kesehatan social distancing, yaitu jika terjadi kegiatan berkumpul, maka harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsyi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara untuk Rizik Syihab dan 1 tahun 6 bulan untuk 5 terdakwa lainnya. Bahkan jika nantinya vonis hakim diterima, Rizik Syihab dan kawan-kawan tinggal menjalani hukuman 2,5 bulan penjara lagi. Sebelumnya dalam kasus kerumunan di Megamendung, Puncak Bogor, Rizik Syihab didenda 20 juta subsidi 5 bulan penjara. Hakim menilai Rizik tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan COVID-19. Vonis denda 20 juta rupiah lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 bulan penjara. Kuasa hukum Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya, Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim, mengingat apa yang dilakukan Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya bukanlah suatu kejahatan yang pantas dipidana. Ya, secara tim pengacara dan juga bersama Habib Rizik, kita masih pikir-pikir karena kita masih menganggap bahwa hal yang dilakukan Habib Rizik dan kawan-kawan adalah bukan suatu kejahatan sehingga tidak patut untuk dikenakan hukuman kurungan badan. Akan tetapi secara pribadi saya bersyukur alhamdulillah dua jadi catatan. Yang pertama adalah majelis hakim menjelaskan bahwa maulid ini bukan kejahatan sehingga hal-hal tersebut tidak patut untuk dijadikan objek suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah 160 atau penghasutan yang dituduhkan kepada Habib Rizik dan kawan-kawan alhamdulillah tidak terbukti. Itu sih yang jadi objek concern saya pribadi ya. Aziz Yanuar mengapresiasi hakim yang memutuskan tuduhan penghasutan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan tidak terbukti. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Nanda Sinaga, Heru Tri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu lansia ketakutan saat disuntik vaksin. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.